Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Kisah iblis membuat resep produksi arak setelah curi bibit anggur milik Nabi Nuh. Tonton video ini hingga selesai agar tidak sesat. Ada sebuah peristiwa unik yang dinukilkan oleh As-Sa'labi, bahwa setelah Nabi Nuh alaihi salam kembali menginjakkan kaki di bumi, setelah terkatung-katung dalam bahtera karena banjir besar, Allah mewahyukan kepadanya untuk menanam pepohonan yang ada bersamanya. Atas perintah tersebut, Nabi Nuh menanamnya, dan yang pertama kali dia tanam adalah pohon as, sejenis semak berbunga putih. Dia bermaksud menanam pohon anggur, tetapi dia tidak menemukannya. Dia bertanya kepada anaknya Sam, "Wahai anakku, dikemanakan pohon anggur?" Sam menjawab, "Saya tidak tahu." Jibril turun ke bumi dan berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Wahai Nuh, pohon anggur itu telah dicuri oleh iblis." Maka Nabi Nuh berkata kepada iblis, "Kembalikan pohon anggur yang telah engkau curi itu." Iblis berkata, "Aku tidak akan mengembalikannya kecuali engkau mau berbagi denganku." Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Aku beri kamu sepertiganya." Iblis menolak penawaran tersebut. Nabi Nuh kembali menaikkan tawarannya. "Aku beri kamu 2/3-nya." Iblis pun menerima. Syekh Kamaluddin Ad-Damiri dalam kitabnya Hayal Al-Hayawan mengatakan bahwa setelah iblis menanamkan pohon anggur di bumi, dia menyembelih seekor burung merak dan kemudian darahnya disiramkan ke pohon itu. Setelah daun-daunnya tumbuh, dia menyembelih seekor kera dan kemudian darahnya disiramkan ke pohon itu. Setelah berbuah, dia menyembelih seekor singa, kemudian darahnya disiramkan. Dan setelah datang waktunya memanen anggur, dia menyembelih seekor babi dan darahnya disiramkan ke pohon itu. Semakna dengan ini, ada sebuah syair. Anggur telah dijadikan lebih mulia oleh orang yang memperkenalkan perasaannya kepada Nuh. Dalam perasaan itu ada sebuah rahasia yang membuat jiwa senang. Ucapanku ini bukan omongan yang dibuat-buat belaka. Orang telah meminumnya, senantiasa akan ketagihan. Oleh karena itu, orang yang meminum arak akan terasa sifat-sifat keempat hewan tersebut. Siapapun orangnya, yang pertama kali meminumnya akan berlaku sombong, seperti sombongnya burung merak. Ketika berjalan, dia akan menari-nari seperti monyet. Ketika mabuknya telah menjadi-jadi, dia akan berperilaku jelek dan meraung-raung seperti yang dilakukan singa. Dan ketika sudah teler dengan kemabukannya, dia akan mengantuk dan berusaha tidur seperti yang dilakukan oleh babi. Itulah 4 unsur yang sampai kapanpun tidak akan hilang dari orang yang meminum arak. Inilah talbis iblis terhadap kaum Khawarij. Khawarij adalah salah satu dari 72 golongan yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan muncul di tengah-tengah umat. Tentang ini, Ibnul Jauzi menjelaskan kepada kita bagaimana iblis menyesatkan kelompok tersebut dari jalan yang benar. Ibnul Jauzi juga menyebutkan tokoh Khawarij, yaitu yang paling buruk di kalangan mereka, pencetus pertamanya adalah orang yang dijuluki Zulkhuwaisiriyah. Bagaimana sebenarnya cara iblis menyesatkan mereka? Ustadz Abu Ihsan Al-Asari dalam ceramah dan kajian Islam ilmiah yang ditayangkan kanal Muslim Roja baru-baru ini menjelaskan bagaimana talbis iblis terhadap kaum Khawarij ini. Berikut uraiannya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia bercerita bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengutus seseorang untuk menyerahkan emas dari Yaman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah wadah kulit yang disamak, namun belum dibersihkan dari debunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima emas itu, lalu mengembalikan kepada 4 sahabat, Zaid Al-Khair, Aqra bin Habis, Uyainah bin His, Al-Aqramah bin Ulasa, atau Amir bin Atufail. Perawi yang meriwayatkan hadis ini ragu apakah ini atau itu. Namun sebagian sahabat termasuk juga orang-orang Ansyar dan lain-lain merasa kurang setuju atas penyerahan harta itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, "Tidaklah kalian percaya kepadaku, padahal aku orang kepercayaan Allah yang ada di langit. Datang kepadaku berita langit pagi dan petang."
Wahyu turun kepada beliau setiap saat. Artinya, kalau itu salah Nabi akan ditegur. Dan Nabi melakukan itu bukan dengan hawa nafsu, tapi wahyu yang diturunkan kepada beliau. Maka para sahabat termasuk kaum Ansyar menerima perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi sudah mengatakan sesuatu, maka sami'na wa ata'na. Inilah iman para sahabat yang mulia, termasuk di dalamnya Muhajirin dan Ansyar. Akan tetapi, ada seorang yang belum bisa menerima, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengucapkan kata-kata itu. Di saat demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang laki-laki yang bermata cekung, menonjol bagian atas kedua pipinya, menyembul dahinya, lebat jenggotnya, menyingsingkan sarungnya, botak kepalanya. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, takutlah engkau kepada Allah." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat wajah beliau ke arah orang itu dan berkata, "Celaka kamu. Bukankah di muka bumi ini orang yang paling takut kepada Allah adalah aku?" Tidak lama berselang, laki-laki itu pun menjauh. Maka Khalid yang berada di dekat Nabi berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku memenggal leher orang itu?" Maka Nabi menjawab, "Tidak, barangkali dia masih mengerjakan sholat." Maka Khalid mengatakan, "Sungguh banyak orang yang sholat namun mengucapkan apa yang tidak ada dalam hatinya." Maka Nabi berkata kepada Khalid, "Aku tidaklah diutus untuk mengoyak hati manusia atau membelah perut mereka." Kemudian Nabi memandangi laki-laki itu saat dia berpaling dan Nabi pun berkata, "Sungguh akan muncul dari anak keturunan orang satu ini kaum. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan itu tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka membaca Al-Quran, tapi tidak mereka pahami. Artinya, itu hanyalah bacaan di bibir saja. Ini musibah ketika seseorang mengambil ayat dari Al-Quran sebagai dalil atas apa yang dilakukannya, namun dia tidak paham terhadap ayat itu. Dia gunakan ayat itu untuk membenarkan perbuatannya, dan dia tidak tahu apa maksud dari ayat itu." Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarnya agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten yang lebih baik lagi dan dapat diambil ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya mujibah sa'ilin.